لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan
ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk beribadah kepadanya, dan tidak patut nikmat-nikmat itu kita tujukan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita berkaitan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan padamu, maka aku akan tambahkan. Dan jika kalian mengkufuri nikmat yang aku berikan, maka sungguhnya azabku amat pedih. Di antara nikmat umur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat perjumpaannya dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana pahala dilipat gandakan, dan bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hadiah takwa bagi siapa saja yang menjalankan puasa penuh keimanan dan penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Usikum wa iyaya bitaqwa. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian agar kita selalu memperbaiki keimanan kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya takwa itu adalah sebaik-baik bekal kita untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampaikan bahwasanya takwa itu adalah jalan yang mana setiap permasalahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu keluarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka ia akan memperoleh rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, rizki yang tidak bisa dihitung. Para hadirin, salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini, kaum muslimin di seluruh belahan dunia sedang berbahagia, berhari raya. Setelah 1 bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kaum muslimin dengan berpuasa, dengan menahan haus, lapar, dan juga menahan lisannya, dan juga menahan dari hawa nafsunya. Namun di balik itu tak terasa pula tamu agung, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan yang dimana dilipat gandakan pahala di dalamnya, bulan dimana terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Bulan itu baru saja meninggalkan kita. Begitu cepat. Rasanya bulan itu harus pergi meninggalkan diri kita.
tentunya sekarang hanya sebatas kerinduan, hanya sebatas menanti kedatangan bulan Ramadan di tahun depan. Beruntunglah orang yang maksimalkan dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di bulan itu dengan ketaatan, dengan puasa, dengan sholat tarawih, zikir, sedekah, tilawatil Quran, memberi makan orang-orang yang berbuka puasa dan amalan-amalan lainnya. Dan merugilah orang-orang yang rugi, yang ia ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu berbagai macam pahala, berbagai macam kenikmatan di bulan itu, namun ia tidak mengambil sedikit pun kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Sedangkan belum tentu kita di tahun depan itu akan berjumpa dengan Ramadan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencabut roh kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat hadiah berjumpa dengan Ramadan di tahun depan. Para hadirin salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah, yang sudah mati memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan, diberikan waktu lebih untuk hidup di dunia. Karena mereka mengetahui bahwasanya amalan di akhirat kelak itu amatlah dibutuhkan. Ibadah-ibadah itu amatlah dibutuhkan. Tidak ada yang dibutuhkan kecuali amalan. Maka mereka meminta pada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur sesaat saja untuk bersedekah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yang masih hidup bangga dan terang-terangan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqum wa akum minas solihin." Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari apa yang kami rizkikan kepadamu sebelum ajal itu datang kepada salah satu di antara kalian. Fayaqula, kemudian ketika ajal itu sudah datang, ia mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabb kami, akhirkan ajalku sebentar saja, sedikit saja. Sungguhnya aku akan bersedekah, beribadah kepadamu ya Allah, dan aku menjadi orang-orang yang saleh." Ia berharap dimintakan umur, walaupun meminta pada Allah ditambahkan umurnya. Karena ingin bersedekah, karena ia mengetahui, baru sadar bahwasanya amalan-amalan ibadah di dunia itu teramat pentingnya di akhirat kelak. Para hadirin, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Al-mautul haq. Maut adalah sesuatu yang pasti, kita tidak bisa terhindar darinya. Aina ma takunu yutrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kematian itu akan mendatangimu dimanapun kamu itu berada, walaupun kamu bersembunyi di benteng yang amat kokoh. Dan kita harus sadar bahwasanya setiap memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Lalu para hadirin salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah, kematian seperti apakah yang kita inginkan? Tentu kematian berada di atas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizqna husnul khatimah. Di bulan Ramadan lalu Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kita berpuasa. Tiada lain adalah agar kita ini memperoleh ketakwaan, agar kita mendapatkan keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar setelah Ramadan kita menjalani hidup ini penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpuasa akan tumbuh yaitu kepribadian ihsan kepada sesama,
tumbuh jiwa penyabar, tumbuh kepribadian yang selalu dekat kepada Al-Qur'anul Karim. Tentunya hadiah ketakwaan yang sudah diperoleh di bulan Ramadan lalu harus kita jaga. Berusahalah istiqomah dalam menjaga ketakwaan dan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena sebab puasa. Berapa banyak kaum muslimin setelah Ramadan berlalu ia kembali terjatuh melakukan kemaksiatan. Berapa banyak kaum muslimin setelah Ramadan berlalu ia kembali meninggalkan tilawatil Quran, bahkan sama sekali hingga datang Ramadan di tahun depan. Berapa banyak kaum muslimin setelah Ramadan berlalu ia tidak lagi sedikit pun qiyamul lail, salat malam, kecuali pada saat Ramadan saja, salat tarawih. Maka keimanan dan ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan harus kita jaga, harus kita pupuk, harus kita rawat. Istiqomah di dalamnya dalam menjaga keimanan dan ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebab ketakwaan dan keimanan itu kalau tidak kita jaga, kita tidak istiqomah menjaganya, maka lambat laun keimanan dan ketakwaan itu akan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah karena sebab ketaatan kita pada Allah. Wa yanqus bil ma'siyah. Dan juga keimanan itu akan semakin hari semakin turun karena sebab kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Sufyan bin Abdullah. An Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'aluhu anhu ahada ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku suatu pesan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah di atas keimanan dan ketakwaan itu. Istiqomah adalah sesuatu yang penting. Berbahagialah orang yang bisa istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaannya. Karena istiqomah adalah berat. Karena istiqomah adalah penuh ujian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikatnya untuk mendatangi orang yang istiqomah dan menyampaikan kabar gembira kepada mereka yang istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yang beriman pada Allah, kemudian ia istiqomah di atas keimanan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, dan juga janganlah bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepadamu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya istiqamah menjaga keimanan dan ketakwaannya, yaitu surga yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan baginya. Para hadirin sholat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah. Ada 4 hal yang dengannya semoga kita bisa istiqomah dalam menjaga keimanan dan ketakwaan. Yang pertama yaitu as-sabru. Kita bersabar. Istiqomah itu tidak lepas dari yang namanya kesabaran. Orang yang tidak bisa bersabar maka sejatinya belum tentu ia belum bisa istiqomah. Ia akan campakkan keimanannya dan ia lebih mengikuti hawa nafsunya. Allah peringatkan, ya Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar ia selalu istiqomah dalam keimanan dan ketakwaannya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Bersabarlah di atas ketaatan. Kita tidak lama hidup di dunia. Bersabarlah di atas ketaatan. Laksanakan perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangannya. Yang kedua, yang mana kita agar bisa istiqomah adalah perbanyak doa.
Kasratu doa, banyak doa. Begitu pentingnya istiqomah ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengamalkan doa agar diberikan keteguhan keimanannya dan mengajarkan kepada para sahabatnya berupa doa, di antaranya adalah itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku ini di atas agamamu. Wahai yang malingkan hati, palingkan hatiku ini di atas ketaatan kepadamu. Yang ketiga, agar kita berusaha istiqomah di atas keimanan adalah itu pelajari ilmu, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, ya, amalan-amalan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan semoga Allah jadikan Ramadan lalu bekal untuk kita 11 bulan kemudian penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.